Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat pagi kepada teman-teman di sini yang sudah hadir untuk debat pada pagi hari ini. Baik, untuk sebelum itu kita lanjut ke perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Farasa Menteri Triatama sebagai moderator pada debat pagi hari ini. Saya juga Suju Pribadi sebagai partner panel dan sebagai timekeeper pada debat pada pagi hari ini. Baik, langsung saja saya kasih tahu yaitu adalah mosinya. Mosinya itu adalah suksesnya program KB. Di sini masing-masing tim akan diberi waktu 3 menit. Namun sebelum itu, mari kita perkenalkan diri terlebih dahulu dari masing-masing tim. Mulai dari tim Pro terlebih dahulu. Tim Pro silahkan perkenalkan diri satu-satu. Perkenalkan, nama saya Yundika Anita dari tim Pro Akun. Perkenalkan, nama saya Nabi Kusuma Kori, absen 22. Perkenalkan, nama saya Joshua Farifari dari tim Pro absen 14. Perkenalkan, nama saya David Munafik Ganti, absen 5. Perkenalkan, nama saya Jonathan Lot dari tim Pro absen 17. Perkenalkan, saya Ceko Naulian, absen 16 dari tim Kontra. Perkenalkan, saya Dasma dari kami absen 32. Saya dari tim Kota. Perkenalkan, nama saya Julian Putra, saya dari tim Kota absen 7. Perkenalkan, saya Pasima Putra absen 10 dari tim Kota. Perkenalkan, saya dari tim Kontra, absen 20. Baik, karena semua tim sudah memperkenalkan dirinya, mari kita lanjut ke pembuatan argumen. Di sini para tim akan diberi waktu 3 menit untuk membuat argumen, lalu akan menyampaikan argumen itu di susunan selanjutnya. Untuk itu 3 menit waktu dan tempat dipersilakan. 3 menit dimulai dari sekarang. Waktu berjalan 1 menit. Waktu telah berjalan 2 menit. Waktu yang tersisa 30 detik.
habis. Baik, 3 menit sudah habis untuk membuat argumen kalian. Mari kita lanjut ke penyampaian argumen dari masing-masing tim. Mulai dari tim pro terlebih dahulu untuk menyampaikan argumen yang sudah kalian buat. 3 menit, waktu dan tempat dipersilahkan. 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, untuk pembuka depannya itu kami dari tim Pro itu meyakini bahwa program keluarga atau KB itu pada masa Orde Baru adalah salah satu program yang paling sukses dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Keberhasilan itu terbukti dari dampaknya yang luas baik secara sosial, ekonomi maupun pengakuan internasional. Nah, lalu kelompok kita itu juga menyetujui karena ini dapat mengurangi dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, penurunan jumlah anak per keluarga itu bisa mengurangi beban ekonomi rumah tangga dan juga negara. Nah, ini juga membantu stabilitas ekonomi dan juga pembangunan karena penduduk tumbuh lebih terkendali. Oke, kalau dari saya sendiri, program KB itu sukses dan buktinya dari PBB sendiri, UNFPA pada tahun 1989 pernah memberikan penghargaan karena suksesnya program KB di Kita Indonesia. berjalan 1 menit. Juga untuk menurut saya sendiri program KB Orde Baru itu cukup berhasil menurunkan angka kelahiran. Menurut TPR 5,6 anak per wanita pada 1970 dan menjadi sekitar 2,9 pada akhir 1990. Dan juga ini membantu untuk perubahan ekonomi keluarga karena dengan jumlah anak yang dapat direncanakan untuk mengalokasikan sumber daya seperti uang, waktu, perhatian, dan lain-lain. Lalu untuk berikutnya ada program KB yang memberikan beberapa manfaat positif yang salah satunya adalah mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. KB membantu pasangan mengatur jumlah anak yang diinginkan dengan mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Waktu tersisa 1 menit. Nah, lalu juga KB itu ini menjaga ketenangan angka kematian ibu dan bayi. Karena kalau kehamilan yang terlalu muda atau yang terlalu tua itu bakal meningkatkan risiko kematian untuk ibu atau anak. Nah, jadi KB itu membantu mengatur jarak kehamilan dan mengurangi risiko ini. Kemudian program KB sendiri juga mengontrol pertumbuhan penduduk. Yang saya tahu adalah Waktu tersisa 30 menit. ketika pertumbuhan penduduk terlalu cepat dan tidak diimbangi dengan pertumbuhan nasional, pembangunan nasional yang memadai, maka akan terjadi yang namanya ketimpangan sosial dan berbagai masalah sosial lainnya. Waktu tersisa 15 detik. Lalu juga untuk setiap keluarga itu anak-anaknya dapat lebih mendapat kualitas dari pendidikan dan juga perhatian dari orang tuanya karena terbatasnya jumlah anak yaitu hanya 2 anak saja sudah cukup. Waktu habis. Baik, terima kasih tim pro untuk menyampaikan argumen yang sudah kalian buat. Mari langsung saja kita lanjut ke tim kontra untuk menyampaikan argumen yang sudah kalian buat selama 3 menit tadi. 3 menit waktu dan tempat dipersilakan. 3 menit dimulai dari sekarang. Pertama, program KB itu berpotensi melanggar hak dasar manusia, khususnya dalam hak reproduksi. Setiap keluarga memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah anak tanpa tekanan atau pembatasan dari negara. Kebijakan yang terlalu mengikat dapat dianggap sebagai bentuk interpretasi terhadap wilayah privat warga negara. Lalu berikutnya di sini juga ada keyakinan kita masing-masing dalam agama. Jadi berbagai kelompok agama seperti gerakan Salafi menolak program KB karena dianggap bertentangan dengan ajaran mereka yang menunjukkan untuk memperbanyak kebenaran kita sendiri. Dan untuk saya, kenapa saya milih kontra? Karena pertama program KB seperti yang sudah Faris bilang itu tidak sejalur dengan hak asasi manusia. Dan juga program ini menurutku masih jauh di kata sukses. Karena apa? Program ini masih memaksa warganya. Jadi warga-warga pun masih tidak mau melakukan program ini. Tapi mereka merasa terpaksa dan bahkan program ini fokus pada 75% kepada orang yang mungkin bisa dibilang
orang-orang pedesaan atau bahkan mungkin orang yang tidak berkepunyaan. Dan karena program ini yang sangat agresif, banyaknya penurunan wanita yang hamil turun drastis dari 5,6 anak per wanita dari tahun 1970 menjadi 2,9 pada 1997. Dan ini penurunan tidak alami sama sekali dan dipengaruhi karena sifat agresif pada program KB tersebut. Terus ada kendala dalam implementasi pasca desentralisasi. Sejak penerapan otonomi daerah, pelaksanaan program KB menjadi tidak konsisten antar daerah. Beberapa kabupaten dan kota tidak memiliki kelembagaan KB yang memadai, sehingga komitmen terhadap program ini bervariasi. Kriteria dan regulasi yang mewajibkan daerah untuk menjalankan program KB menyebabkan pelaksanaannya yang tidak optimal. Waktu telah berjalan. Program kami juga memiliki beberapa alat yang dipakai kepada wanita dan pria yang menurut saya itu tidak sangat masuk akal dan sangat tidak menyehati penggunanya. Pertama adalah kontrasepsi buatan wanita. Saya tidak mau menjelaskan lebih detail, cuman alat tersebut menurut saya tidak masuk akal dan sangat bisa merugikan wanita. Dan juga program ini lebih memfokuskan kepada wanita dibandingkan pria. Sebelumnya, saya tidak setuju dengan program KB yang dapat mengurangi kemiskinan. Sejatinya, kemiskinan bukan disebabkan oleh banyaknya anak, melainkan oleh penimbangan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik. Artinya, KB bukan persoalan struktural atas masalah sosial. Kemudian untuk tambahan, kebijakan ini dulu begitu direlakan, tapi sekarang justru berdampak negatif. Di beberapa daerah, jumlah penduduk malah menurun dan jumlah lansia meningkat, yang bisa menyebabkan krisis tenaga kerja di masa depan. Bahkan 62% orang pedesaan mereka merasa bahwa ini tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional mereka. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih kepada kedua belah tim yang sudah menyampaikan argumen yang sudah kalian buat tadi. Argumennya bagus sekali, namun kita langsung lanjut aja ke adu argumen karena itu yang akan menjadi puncak dari acara ini, teman-teman ya. Adu argumen akan dimulai dua kali. Jadi pertama mungkin akan ke pro terlebih dahulu, lalu kontra, lalu pro lagi, lalu kontra lagi, lalu kalian akan mengadu argumen itu. Untuk waktunya itu sendiri itu adalah 3 menit dan ya langsung aja kali ya. Kita mulai 3 menit waktu dan tempat dipersilakan kepada tim pro terlebih dahulu. 3 menit dimulai dari sekarang. Pertama, saya ingin membantah tentang argumen yang mengatakan bahwa program KB melanggar HAM karena warga bebas menentukan jumlah keturunan. Pertama, pada masa Orde Baru, program tersebut adalah sukarela, kesadaran diri, dan secara bertanggung jawab warga memilih untuk KB, bukan secara paksaan. Bahkan di Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan sudah dijelaskan. Terima kasih. Nah, lalu saya mau membantah juga tentang Fares yang sesuai kesepakatan keluarga masing-masing. Nah, banyak juga kok keluarga yang gagal secara harmoni ataupun tidak sejahtera karena banyak seperti mungkin kehamilan yang tidak diinginkan, anak yang tidak diinginkan atau apapun itu yang terjadi. Lalu untuk Zarfan, nah Indonesia ini diakui dunia internasional karena program KB di Indonesia di masa Soeharto itu dianggap salah satu yang paling berhasil di antara negara berkembang. Nah bahkan Indonesia sempat dijadikan model bagi negara-negara lain, PBB, UNFPA karena keberhasilan KB-nya. Nah, soal ini tuh soal pemaksaan KB kan. Kan waktu itu memang pendekatannya tegas, tapi konteksnya beda. Indonesia itu lagi krisis penduduk dan butuh solusi cepat. Yang dilakukan pemerintah adalah pendekatan struktur, bukan sekadar pemaksaan. Banyak juga masyarakat yang justru terbantu oleh program KB ini. Dan juga program KB ini bikin manis, dan juga program KB ini menurunkan jumlah, dan juga program KB ini memiliki dampak yang cukup baik untuk stabilitas ekonomi negara dan keluarga. Satunya seperti contohnya dengan beban penduduk yang lebih ringan, negara lebih mudah fokus ke pembangunan ekonomi, dan juga untuk keluarga jumlah anak yang lebih sedikit dan bikin keluarga yang bisa lebih cepat. Kemudian untuk argumen dari Dimas sendiri saya kurang setuju karena dari masing-masing wilayah akan disesuaikan program KB-nya. Terima kasih. Untuk menyanggah argumen dari Jeko yaitu dilarang dalam agama, ternyata dalam agama anugerah saya, agama Islam dalam MUI tidak pernah menyatakan bahwa KB tidak boleh sama sekali. Yang tadi kembali ke poin utama saya yaitu KB tidak bersifat memaksa. Sifatnya yaitu sukarela, sadar, dan bertanggung jawab. Selama KB ini tidak bertujuan untuk membunuh atau
mensterilkan permanen, ini bukan pelanggaran HAM. Waktu tersisa 30 detik. Kemudian juga program KB ini kan fokusnya pada kualitas penduduk dan peningkatan sumber daya manusia, tidak hanya cuma kuantitas. Dan juga dengan adanya KB ini kan mereka bisa lebih fokus pada karir dan pekerjaan sehingga meningkatkan kesejahteraan hidup dan tidak terlalu fokus pada anak yang terlalu banyak. Nah, apalagi itu program KB itu lebih banyak yang dulu keluarganya itu harmoni dan juga sejahtera karena keluarga kecil mereka itu benar-benar bahagia tanpa ada beban yang terlebihkan atau apapun itu. Waktu habis. Baik, terima kasih tim Pro untuk argumennya ya. Langsung saja kita lanjut bantah argumen dari tim kontra. Tim kontra waktu dan tempat dipersilakan. 3 menit dimulai dari sekarang. Oke, saya di sini ingin membantah apa yang sudah dijelaskan oleh Nafi. Tadi dia bilang kalau misalkan Indonesia sudah mendapatkan sertifikasi atas berhasilnya dan suksesnya program KB di sini. Tapi kenapa masih ada 65% dari pedesaan yang masih tidak mendukung program ini? Bagaimana kita mengakui bahwa kita sukses, bahwa warga kita sendiri tidak mau mendukung program ini? Tapi luar negeri mendukung karena mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan. Dan juga program ini seperti yang saya sudah sampaikan, kenapa ini menjadi hal yang sangat negatif? Karena belum ada sisi edukasi dari kesehatannya. Pertama dari obat-obatan digunakan dan juga alat-alat konstruksi yang digunakan. Terima kasih, silakan dilanjutkan. Meskipun program KB telah berjalan selama beberapa dekade, laju pertumbuhan penduduk Indonesia tetap tinggi. Berpenas mengakui bahwa sejak 5 tahun terakhir, program KB tidak lagi efektif berjalan di lapangan. Salah satu masalahnya adalah berkurangnya jumlah tenaga kerja lapangan KB, PLKB yang saat ini hanya berjumlah 24.000 orang. Sedangkan kebutuhan saat ini mencapai 34.000 orang. Jadi pendekatan konsep dalam program KB tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik perempuan, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis. Banyak perempuan merasa tertekan dan kehilangan kendali atas urusan reproduksi mereka, yang berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan sosial mereka. Waktu telah berjalan 2 menit. Terus ada hambatan sosial dan budaya banyak anak banyak rezeki masih buat di masyarakat menghambat efektivitas program KB. Beberapa pasangan enggan mengikuti program KB karena kepercayaan bahwa memiliki banyak anak dan akan berkah. Kepercayaan ini menciptakan resistensi terhadap program KB meskipun manfaatnya telah terbukti dalam pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas hidup keluarga. Kemudian stabilitas negara memang penting, tapi itu tidak hanya bisa dicapai dengan membatasi jumlah kelahiran. Justru kebijakan yang terlalu membatasi jumlah anak bisa berdampak buruk di masa depan, seperti krisis tenaga kerja karena berkurangnya jumlah generasi produktif. Lalu negara seharusnya lebih fokus pada peningkatan kualitas hidup, pendidikan, dan ekonomi yang lebih merata. Stabilitas datang dari pemerataan kesejahteraan, bukan sekedar mengatur jumlah anak. Waktu tersisa 15 detik. Waktu tersisa 5 detik. Waktu habis. Terima kasih tim Pro ya tim kontra ya, untuk sudah menyampaikan argumen. Kita langsung saja lanjut ke tim Pro untuk membantah argumen yang sudah diberikan dari tim kontra. Tim Pro, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, jadi pertama Dimulai saya dari- menolak bantahan dari argumen dari Darpan karena penolakan 65% yang berada di pedesaan itu bukan bukti kegagalan tapi tantangan awal yang justru berhasil diatasi lewat edukasi dan peran posyandu. Nah, soal dukungan luar negeri, mereka itu mendukung bukan karena mendukung bukan karena tidak merasakan, tapi karena mereka itu melihat hasil nyatanya mereka. Dan juga data menunjukkan karena program ini itu berhasil menekan angka kelahiran dan juga meningkatkan kesejahteraan. Lalu di sini ada pendapat Dimas yang mengatakan bahwa stabilitas negara tidak
terlalu terpengaruh oleh program KB. Sini kurang tepat untuk jawabannya karena stabilitas negara itu bukan cuma soal politik dan militer, tetapi juga soal sosial dan ekonomi yang terpengaruhi oleh jumlah penduduk. KB ini menekan terhadap pangan, pendidikan, dan kesehatan yang lebih bisa dikontrol oleh pemerintah, sehingga pemerintah bisa fokus kepada orang-orang yang seharusnya mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Izin untuk membantah sanggahannya Ceko yang tadi itu berdampak terhadap fisik perempuan dan juga psikologi perempuan ya, apa efek sampingnya. Menurut saya efek sampingnya itu adalah hal yang wajar, tapi semua itu bisa diatasi. Semua jenis obat juga pasti memiliki yang namanya efek samping, tapi program KB selalu dibarengi dengan konsultasi medis, jadi perempuan bisa memilih metode yang cocok, baik seperti pil, suntik, implan ataupun kondom. Dan juga petugas KB siap membimbing, jadi resiko bisa diminimalisir. Dan kemudian untuk banyak anak banyak rezeki itu menurut saya juga itu mungkin berlaku di zaman dahulu ya, dan juga sebenarnya sudah kurang tepat. Kenapa? Karena semakin banyak anak yang ada maka semakin banyak biaya yang perlu dikeluarkan, dan juga kalau untuk zaman sekarang sepertinya itu kurang relevan ya. Ini untuk tambahan Nafi untuk membantah argumennya saya ya. Angka 65% desa yang tidak mendukung itu harus dilihat dari konteks waktu. Di awal pelaksanaan program KB, tentu ada penolakan karena keterbatasan informasi dan budaya yang masih melekat. Tapi setelah edukasi berjalan dan akses alat kontrasepsi diperluas, justru banyak desa yang jadi bagian penting dari kesuksesan KB. Jadi kalau hanya melihat penolakan awal tanpa melihat hasil akhirnya, itu mungkin tidak efektif. Waktu telah berjalan terus. Nah, juga untuk bantahan dari argumen Dimas, justru KB itu adalah salah satu jalan menuju kesejahteraan. Nah, dengan jumlah anak yang teratur dan juga lebih terencana, beban ekonomi keluarga itu menjadi lebih ringan, juga akses pendidikan dan kesehatan jauh lebih mudah. Nah, dan kualitas hidup juga meningkat. Jadi KB itu bukan mengganti kesejahteraan, tapi fondasi untuk mencapainya. Dan juga saya ingin membantah lagi bersama dengan Ceko, kehamilan berulang terlalu sering malah justru lebih berbahaya bagi fisik dan mental perempuan. Jadi KB itu bisa menjaga kesehatan ibu dan bukan merusaknya. Waktu habis. Terima kasih kepada tim pro telah menyampaikan argumen. Kita langsung lanjut saja dari tim kontra untuk membantah argumen yang sudah diberikan dari tim pro. Untuk tim kontra, waktu dan tempat dipersilakan. 3 menit dimulai dari Saya akan sekarang. membantah dari argumen Nafi yang katanya KB dapat membuat kesejahteraan dalam keluarga. Meskipun program KB telah diterapkan, angka kemiskinan dan pengangguran tetap tinggi, menunjukkan bahwa faktor-faktor lain juga berperan penting dalam mencapai kesejahteraan. Ya, saya ingin meredaksi tadi sebenarnya beberapa metode kontrasepsi seperti pil KB dan UID itu nggak memberikan perlindungan terhadap penyakit menular seksual, sehingga pemuda tetap beresiko tertular jika tidak menggunakan metode tambahan seperti kondom. Waktu telah berjalan 1 menit. Waktu terus berjalan. Dan saya juga mau membantah KB, efek samping KB tidak selalu dapat terjadi dalam sempurna. Contohnya itu bermatu syukuran. Penggunaan KB suntik dalam jangka panjang dapat menyebabkan penurunan kepadanan tulang dan perubahan pada lendir serviks yang dapat mempengaruhi kesuburan. Meskipun beberapa efek samping dapat hilang setelah pengendalian penggunaan, dampak jangka panjang terhadap kesuburan tidak selalu dapat diberikan sepenuhnya. Mungkin yang diberitahu oleh Nafi, oke, mungkin mereka sukses dan mendapatkan sertifikasi dari World Population bla aku lupa nama organisasinya apa. Tapi dia itu organisasi yang memang fokus dalam mengontrol populasi dalam suatu negara. Tapi mereka tahu akan kesuksesan itu, tapi mereka tidak tahu apa yang kita gunakan untuk mengontrol populasi di negara kita. Apa yang kita gunakan ini justru malah masih sangat merugikan kesehatan dalam negara kita.
Nah, dari situ itu akan juga mengubah aspek atau nilai mungkin kesehatan dalam negara kita. Terima kasih. Dan juga dengan adanya alat tersebut itu juga bisa menjadi pandangan buruk untuk orang lain. Karena kenapa? Karena mereka kita tahu, mereka saat orang lain tahu, oh Indonesia pernah menggunakan program KB, mereka berhasil. Tapi apa yang mereka gunakan? Pil-pil obat dan juga alat kontrasepsi yang digunakan pada wanita lebih daripada pria. Jadi wanita di Indonesia pada saat itu tentu merasakan sangat dirugikan pada saat itu. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih untuk adu argumennya dari kedua belah tim yang sudah ikut berpartisipasi dan aktif untuk satu sama lain. Selanjutnya kita mulai ke kesimpulan dari masing-masing tim. 2 menit akan diberikan untuk masing-masing tim, dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Tim pro waktu dan tempat dipersilakan. 2 menit dimulai dari sekarang. Gue ini sebenarnya satu orang aja atau Satu. semuanya bisa? Waktunya sudah? Apa? Waktu terus berjalan. Jadi KB itu adalah langkah yang strategis dan juga kebijakan dari pemerintah yang sukses untuk mengontrol populasi di Indonesia. Dengan kontrolnya populasi, maka beban dan anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk menanggung biaya sosial dari anak-anak terlantar dan anak jalanan itu akan bisa dikurangi dan juga bisa lebih fokus ke pembangunan nasional. Kami percaya bahwa program KB pada masa Orde Baru adalah program yang sukses. Buktinya jelas, pertumbuhan penduduk berhasil ditekan, kesehatan keluarga meningkat, dan program ini diakui secara internasional. Meski pelaksanaannya belum sempurna, dampaknya terasa nyata dan jadi fondasi pembangunan nasional. Karena itu kami berdiri teguh untuk mendukung Mas Ibni. Nah, program ini itu juga tetap menjadi strategi penting untuk menjaga kesejahteraan keluarga Indonesia. Bahkan pengakuan internasional juga ini mengakui atas keberhasilan program KB Indonesia yang mengatakan fakta bahwa program ini telah diterima dan diapresiasi sebagai contoh bagi negara berkembang lainnya. Dan kami meyakini bahwa program KB atau keluarga berencana itu langkah strategis dan sukses dalam membangun masa depan bangsa. Program ini menekan laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesejahteraan keluarga, serta menjadi fondasi yang penting bagi pembangunan nasional. Meskipun ada tantangan di lapangan, pemerintah saat itu telah menyediakan solusi beberapa investasi, maksud kesehatan dan dukungan langsung ke masyarakat. KKB juga salah satu langkah besar untuk mengambil pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kualitas hidup rakyatnya. Waktu. Terima kasih dari tim pro karena sudah membuat kesimpulan. Kita langsung saja lanjut ke tim kontra untuk menyampaikan kesimpulan yang sudah kalian buat selama ini. Untuk tim kontra, waktu dan tempat dipersilakan. 2 menit dimulai dari sekarang. Jadi meskipun program keluarga berencana atau KB pada masa Orde Baru berhasil menurunkan angka kelahiran dan mendapatkan pengakuan internasional, pelaksanaan seringkali mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau HAM. Program ini seringkali bersifat koersif, menargetkan perempuan sebagai aktor utama tanpa memperjuangkan pilihan atau kesehatan mereka. Program KB memang berhasil mensukseskan dalam menurunkan populasi dalam Indonesia. Tapi dalam sisi lain banyak sekali yang dirugikan dari warga-warganya dan juga negara sendiri. Pertama dari sisi kesehatan dan juga dari kesehatan mental untuk pria dan wanita. Dan juga terima kasih. Saya berpendapat bahwa program KB perlu ditinjau ulang secara menyeluruh, pendekatan yang lebih holistik dan berbasis hak asasi manusia yang mempertimbangkan faktor sosial, budaya, dan ekonomi harus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan kependudukan di Indonesia. Dengan demikian, program KB dapat lebih efektif untuk dijalankan. Terus berjalan. Waktu sisa 30 detik. Dan juga
juga program KB tentu melanggar HAM, ya melanggar HAM atas hak asasi manusia karena dengan data yang saya punya dan juga 65% data tadi dari pedesaan juga mereka setuju dengan hal itu. Dan bagaimana kita mengakui kalau misalnya memang itu kesuksesan dari negara kita, bagaimana kita bisa mengakui kalau misalnya masih ada yang membantu dari sisi negara kita. Terima kasih. Waktu tersisa 3 detik. Waktu habis. Baik. Terima kasih kepada kedua belah tim yang sudah berpartisipasi pada debat pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk kedua belah tim. Ya, kita sudah sampai ke penghujung acara atau penutup. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua belah tim sudah berpartisipasi, sudah aktif dalam perannya masing-masing. Dan kami harap ini debat bisa berguna di masa depan. Ya, saya Prasetyo Fediatama selaku moderator dan teman saya Jingga Sujud pribadi selaku timekeeper mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata yang sudah kami perbuat. Kami akhiri debat pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap sekali. Ini baru nama